Preview. Bakudapa. Halo tim Marves, saya sedang berada di Pantai Likupang, Desa Pulisan. Tahukah kalian, pada Juli 2019, Presiden Joko Widodo baru saja menetapkan Likupang menjadi salah satu destinasi pariwisata super prioritas. Pantai Likupang berada di salah satu kecamatan di Kabupaten Minahasa Utara, Manado, Sulawesi Utara yang memiliki kawasan pesisir pantai dan berpasir putih yang luasnya mencapai 200 hektar. Dan Likupang pun sedang disiapkan untuk menjadi kawasan ekonomi khusus pariwisata. Selain ditetapkan sebagai destinasi pariwisata super prioritas bersama dengan Danau Toba, Borobudur, Mandalika, dan Labuan Bajo, Likupang juga telah ditetapkan sebagai kawasan ekonomi khusus melalui Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2019. Terkait dengan Likupang sebagai kawasan ekonomi khusus yang telah resmi melalui Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2019, semua pihak dalam hal ini Provinsi Sulawesi Utara, Kabupaten Minuk, kemudian semua stakeholder termasuk dari pusat, Kementerian PUPR, Dinas Pariwisata Provinsi, kemudian Dinas PUPR Provinsi dan Kabupaten, semua terlibat termasuk BUMN di daerah yang bertugas di daerah, Telkom, kemudian ada PLN dan sebagainya terlibat dalam pembangunan KEK Likupang. Semua pihak yang terlibat tentu mempunyai semangat dan sinergitas yang sama karena KEK Likupang ini merupakan kebanggaan Sulawesi Utara juga sebagai daerah super prioritas ditetapkan oleh pemerintah, sehingga perlu penanganan bersama dari semua stakeholder yang ada. Semangat yang ada di daerah tentu juga harus didukung oleh pemerintah pusat. Masyarakat juga sebagai unsur penting harus dilibatkan juga, karena dengan berbagai destinasi yang ada, pengembangan destinasi, kita harapkan infrastruktur yang terbangun juga sama dengan pembangunan SDM di Likupang. Karena kalau kita hanya fokus kepada infrastruktur, lupa kepada SDM-nya, tentu yang akan menikmatinya bisa bervariasi. Tapi kalau SDM-nya siap, pada saat infrastruktur selesai, semua masyarakat di Likupang mayoritas akan bisa menikmati benefit daripada pembangunan di kawasan ekonomi khusus. Lahan seluas 197,4 merupakan kawasan atau luas yang ditetapkan pada tahapan awal. Kita harapkan ke depan ini akan berkembang seiring dengan perkembangan tantangan ke depan dan potensi yang ada di Likupang. Begitu banyak potensi laut, alam itu tersebar di Likupang. Di Likupang di depannya juga bagian daripada Minahasa Utara ada beberapa pulau yang cukup indah. Ada Pulau Bangka, Pulau Gangga, ada Pulau Talise dan sebagainya. Ini merupakan satu kesatuan potensi yang ada di Likupang. Underwater juga bagus,
lautnya juga bagus. Pasir putihnya itu panjang juga, gitu, terpanjang di Sulawesi Utara, sehingga potensi untuk mendatangkan investor cukup besar. Kalau kita di Minahasa kan potensi beragam. Ada pantainya, ada pegunungannya, ada danau, dan ada beberapa petualang seperti Arum Jeram, ada wisata-wisata pendakian, ada gunung, dan itu semua kita lagi kembangkan sekarang. Ada yang sudah siap, memang sudah kita pasarkan. Pantai barat yang potensi diving, pantai timur potensi pantai yang luar biasa, pegunungan, pendakian Gunung Soputan, dan Arum Jeram. Ada juga kuliner-kuliner yang memberikan daya tarik tersendiri bagi setiap pengunjung ketika mereka datang di Kabupaten Minahasa. Ya, untuk kita sendiri di sini, kita berupaya keterlibatan seluruh masyarakat yang memiliki potensi destinasi pariwisata. Dan perhatian mereka sangat luar biasa, sehingga kita menamakan mereka kelompok masyarakat sadar wisata. Karena sudah mulai menyapa, sudah mulai mempersiapkan yang dikenal dengan bersih, indah, sehat, aman, dan mulai diciptakan tersendiri sehingga masyarakat mulai menyadari bahwa sektor pariwisata sangat mendukung untuk pertumbuhan ekonomi mereka sendiri. Ya, sekarang kita lagi membina beberapa sektor ekonomi kreatif sebagai pendukung pariwisata. Mereka sendiri yang menyiapkan bentuk-bentuk souvenir yang disiapkan untuk setiap pengunjung di lokasi wisata. Dan itu kita bina terus sehingga mereka juga berkontribusi dan kita beri kontribusi juga kepada mereka. Dan kami juga ke depan memberikan pelatihan-pelatihan kepada mereka tentang bagaimana mempertahankan identitas supaya apa yang mereka lakukan itu memang benar-benar untuk menjadikan bahan promosi, bahan souvenir bagi setiap yang datang di Minahasa. Kami berterima kasih kepada Kementerian Pariwisata Ekonomi Kreatif karena mereka juga memfasilitasi untuk pelatihan-pelatihan, baik pelatihan sumber daya masyarakat, pengelola kuliner, pengelola pengrajin. Nah, tanggapan masyarakat luar biasa karena mereka juga mendapatkan satu perhatian sehingga mereka ada pengalaman baru. Dan pengalaman itu mereka terapkan sebagai bagian dari ingin memajukan konsep pariwisata dalam rangka menciptakan ekonomi yang bertumbuh bagi setiap pelaku dalam rangka juga melayani kepada pengunjung pariwisata. Yang kita baru sampaikan kemarin seperti pelatihan kuliner, ya kan? Pramuwisata. Ada juga yang kita bikin kemarin pelatihan tentang diving, ya kan? Iya, diving. Ada juga yang kita pelatihan kemarin pelatihan tentang kelompok-kelompok situs budaya yang merupakan juru pelihara. Nah, bagaimana mereka menjamu pengunjung dalam rangka juga menyiapkan potensi-potensi yang ada, itu juga kita sudah siapkan. Di samping pelatihan, yang kedua juga kami memberi fasilitas lewat beberapa pihak tertentu untuk memberikan bantuan kepada mereka. Nah, bantuan-bantuan ini sebagai penggerak mereka, apalagi di suasana COVID ini, sebagai salah satu rangsangan, dan itu kita sedang jejaki itu sebagai bagian dari keterlibatan kita untuk memberikan support kepada mereka agar supaya mereka tidak berhenti itu tapi tetap beraktivitas walaupun dalam suasana yang sangat sekarang ini terbatas, tetapi tetap kita pacu untuk hal-hal seperti itu. Pantai ini terletak di Ranowangko, Tongbariri, Kabupaten Minahasa. Pemerintah daerah setempat telah menetapkan kawasan ini menjadi The New Bunaken. Wisata bawah laut dapat dinikmati hanya dengan menggunakan perahu motor selama beberapa menit dari pesisir pantai.
merupakan simbol toleransi ini berada di wilayah Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara. Di lokasi ini terdapat 6 rumah ibadah umat Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Galeri Kain Pinawetengan yang berada di Tampaso, Minahasa, Sulawesi Utara ini merupakan pusat kebudayaan Sulawesi Utara. Wisatawan dapat melihat benda-benda seni seperti kolintang raksasa serta tenun khas Minahasa. Selain memiliki alam yang indah, Kabupaten Minahasa juga memiliki potensi ekonomi kreatif. Salah satunya adalah Uka Craft yang dimiliki oleh Juniza dan Michael. Usaha kami adalah Uka Craft, yaitu kerajinan dari bahan kelapa dan turunannya. Kalau untuk jenis-jenis karya yang sudah kami ciptakan mungkin sudah ratusan. Karena kami punya planningnya sejak mulai usaha, kami punya rencana di tiap 3 bulan atau 6 bulan itu ada produk baru. Jadi mengapa sampai sekarang mitra kerja kami pemerintah, swasta maupun masyarakat pada umumnya yang menjadi langganan di tempat kami selalu kembali lagi karena mereka seperti tertarik karena tidak bosan. Jadi setiap mereka datang pasti ada karya yang baru. Dan juga bahan-bahan baku kelapa dan turunannya itu semuanya bisa dimanfaatkan. Jadi semua limbah kopra. Jadi kami kalau untuk bahan batang kelapanya itu tidak mau mengambil batang kelapa yang masih ada buahnya. Jadi biasanya kan ada kelapa yang di atas 50 tahun yang sudah tidak berbuah lagi, terus dipotong oleh mereka yang mengerjakan mebel misalnya. Kami hanya membeli yang bagian-bagian luarnya. Kemudian kami olah lagi jadi bagian-bagian tipis itu untuk plaket-plaket. Jadi tidak mau mengambil bahan baku yang kayu kelapa yang masih berbuah bagus karena itu kan untuk untuk kelangsungan dari kelapa itu sendiri. Mengapa tidak memanfaatkan bahan baku lokal yang sudah menjadi limbah lah di Kabupaten Minahasa ini untuk diolah menjadi satu produk yang menghasilkan untuk menambah ekonomi keluarga. Sekarang banyak orang yang ngambil rumah-rumah ini
rumah-rumah asli, rumah adat Minahasa ini buat villa, koteks, seperti itu. Tapi ada juga yang untuk tempat tinggal, untuk rumah. Tergantung keinginan kayaknya. Kalau untuk rangka, kayu besi. Kalau dinding, lantai, plafon, nyato. Kayu besi dan kayu nyato. Nyato kalau orang Manado, daerah kita bilang nantuk. Bahasa bukunya nyato. Kalau rumah yang tempat kita berdiri ini, ukuran lebar 9, panjang 16,5. Jadi luasnya 148,5 meter persegi. Ini bisa loh sebenarnya 4 kamar, mau 2 kamar, mau 1 kamar, bisa. Kalau meter lokal 2.300.000 meter persegi. Kalau keluar daerah itu plus ongkos kirim barang, transport tukang dan akomodasi selama masang, termasuk makan. Tapi kalau untuk upah tukang selama pasang di luar daerah udah include, udah masuk. Sering berjalan waktu, sekarang malah konsumen yang datang langsung ke tempat kita. Iya, karena mungkin kalau lewat media online, mungkin kebanyakan enggak seperti yang diharapkan, sehingga mungkin ada kesulitan. Tapi masih ada juga teman-teman yang. Tapi kalau saya selain itu, saya terima juga konsumen lihat langsung. Masih itu yang. Tarian Kabasaran merupakan tarian perang tradisional masyarakat Minahasa yang diperagakan oleh beberapa penari dengan mengenakan busana tari perang Minahasa.